Kelihatan, Pak? Oke, Kelihatan, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Kurang Nama, besar, Pak. nama Suparman, NIM 2353139 RPTK Universitas PGRI Semarang. Oke, Bapak Ibu yang hebat, izinkan kami menyampaikan presentasi eksplorasi alternatif solusi masalah dalam pembelajaran di tempat kami. Di sini saya mau mempresentasikan masalah dalam pembelajaran kelas 2 SDN Jambi 03. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar peserta didik pada pelajaran matematika kelas 2. Nah, terus model pembelajaran yang digunakan guru dalam pelajaran matematika kurang menarik dan inovatif. Ini penyebab masalah yang pertama yang menurut saya. Selanjutnya yang kedua, media pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Jadi poinnya dua, media pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa, sama model pembelajaran yang digunakan guru dalam belajar matematika kurang menarik. Nah, ini kategori masalah yang pertama ini di metode atau strategi, sedangkan yang kedua di media. Untuk alternatif solusinya, ini literaturnya banyak sekali. Kalau saya bacakan semua, saya khawatir ibu bapak nanti kayak tak ceritani ngantuk. Hasil kajian literatur yang pertama menurut Altabayani, salah satu model pembelajaran integratif berdiferensiasi adalah pembelajaran model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan suatu proyek dalam konstruksi pengetahuannya. Yang kedua, menurut Tanjung ES dan Silalahi BR tahun 2022, media pembelajaran interaktif berbasis humanis memiliki kelebihan. Di antaranya siswa dapat belajar dan melihat berbagai animasi gerak dan sambil bermain serta melihat beberapa gambar yang kreatif, gambar yang inovatif, maka peserta didik tidak belajar sendiri melainkan berpasangan atau berkelompok dalam media PowerPoint interaktif, sehingga memudahkan siswa belajar karena dibantu dengan gambar-gambar yang ada di dalam PowerPoint yang interaktif berbasis humanisme, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan dan dapat meningkatkan motivasi siswa. Sumbernya dari jurnal LP2M Umnau, ini linknya. Selain itu, saya sertakan wawancara dengan kepala sekolah SDN Jambi 03, Pak Ali Mahmudi SPD. Proses pembelajaran membutuhkan adanya media pendukung yang menarik bagi peserta didik. Dengan model pembelajaran BBL akan menambah kemampuan berpikir peserta didik semakin kritis. Adapun dalam alternatif solusi ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut hemat kami, kelebihannya diantaranya adalah meningkatkan motivasi siswa dalam kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi dan kekompakan, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. TGT merupakan metode pembelajaran memiliki kelebihan. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Proses belajar
Mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga hasilnya motivasi belajar lebih tinggi dan hasilnya lebih baik. Adapun setelah ada kelemahan setelah ada kelebihan tentu ada kelemahannya atau kekurangannya. Kekurangannya hampir sama tadi ada yang Pak Cipto sampaikan, itu membutuhkan waktu yang lama karena kita harus menyiapkan beberapa fasilitas dan peralatan serta bahan yang memadai yang tidak sesuai dengan siswa yang mudah menyerah. Kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Kita harus sana sini sana sini ya. Selanjutnya mitigasinya, solusi yang saya ambil untuk mengatasi masalah tersebut, caranya dengan memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Dua, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Menyediakan peralatan sederhana di lingkungan sekitar. Untuk mengatasi kelemahan model PBL, maka digunakan tutor feedback saat proses pembelajaran dengan tujuan meminimalisir dan memberikan arahan agar tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah dan menyodorkan masalah-masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Guru juga berperan menciptakan lingkungan kelas yang di dalam terjadi suatu pertukaran dan berbagai ide. Bla 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 bla, masih banyak yang lain. Terus selanjutnya yang kedua. Tadi yang pertama, ini kita lanjutkan yang kedua, masalah dalam pembelajaran yang kedua adalah kurangnya pemahaman siswa pada materi pemahaman soal cerita pada operasi hitung perkalian. Penyebab masalahnya, guru belum mengoptimalkan metode, media, dan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi pelajaran. Nah, ini termasuk mencakup ketiga hal, baik media, materi maupun metodenya. Terus selanjutnya model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Kajian literatur yang saya ambil menurut Muhtarom dan Kurniasih tahun 2020, berbagai bentuk pembelajaran abad 21 menyebutkan model pembelajaran small group discussion atau SGD, role play, simulation learning atau RPL, discovery learning atau DL, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, problem based learning, problem learning and inquiry. Sumber jurnal di HTTP Journals Greece bla 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 bla. Sedangkan literatur kedua menurut Redana tahun 2019, upaya mengembangkan keterampilan abad 21 dapat dilakukan dengan perubahan kegiatan pembelajaran menjadi student center learning. Jadi pembelajaran berpusat pada anak, tidak hanya di guru atau teacher center learning. Selanjutnya, untuk menggunakan variasi metode yang menarik, yaitu tidak hanya metode ceramah, tanya jawab saja, tetapi kombinasi berbagai model pembelajaran. Kajian literatur lainnya ini saya scroll saja, masih banyak, nanti biar tidak mengantuk Bapak Ibu. Wawancara dengan kepala sekolah
Nah, kita bacakan juga minimnya pengetahuan guru tentang metode pembelajaran yang menarik. Ada yang tidak semuanya sih. Kita akhir-akhir ini sering mendengar istilah problem listening. Kalau kemarin-kemarin tentu sudah mendengar, cuma tidak terlalu familiar seperti sekarang ini gitu. Karena kita belajar dan belajar. Yang kedua, guru tidak mau menggali pengetahuan terkait model pembelajaran yang inovatif untuk refleksi diri saya sendiri juga. Terus kelebihannya, pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi internal dalam belajar. Keempat, mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja. Ya. Lanjutnya, kelemahannya. Siswa yang terbiasa dengan informasi diperoleh guru sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam memecahkan masalah. Biasanya kan disuapi langsung, disuapi. Ini kan suruh menemukan sendiri, cari cara sendiri untuk kenyangnya bagaimana. Terus jika siswa tidak mempunyai rasa percaya diri, siswa yang terbiasa dengan informasi yang diperoleh guru sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam memecahkan masalah. Terus mitigasinya, untuk mengatasi kekurangan siswa terkait rasa percaya diri rendah, yaitu guru dengan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, guru juga berperan untuk menciptakan lingkungan kelas yang di dalamnya berbagai ide secara terbuka. Oke, yang ketiga, untuk mengatasi kekurangan siswa terkait rasa percaya diri yaitu dengan memberikan motivasi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dari saya mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih, saya berikan kepada Pak Moderator waktunya. Terima kasih Herman mempresentasikan hasil